Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Saya akan menyampaikan aksi nyata untuk modul 1.1, yaitu penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama mempelajari pemikiran Ki Hajar adalah saya merasa tersadarkan kembali tentang makna dan hakikat pendidikan. Saya kemudian melakukan refleksi tentang cara saya mengajar selama ini. Kemudian muncul kesadaran dan ide baru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ide dan gagasan yang muncul selama proses perubahan ini adalah saya akan mengubah sikap saya terhadap murid yang selama ini saya lebih banyak menuntut menjadi lebih banyak menuntun. Kemudian saya juga akan mengubah metode pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Kemudian saya juga akan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Saya juga akan memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa dalam belajar. Aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas adalah pemanfaatan media interaktif dan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar perbandingan trigonometri. Sebagai persiapan, saya membuat RPP atau modul ajar dilengkapi dengan LK, kemudian mempersiapkan media interaktifnya yang nantinya bisa diinstal di HP siswa dalam bentuk aplikasi Android. Kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, saya buka dengan salam dan menyapa murid dengan hangat, menanyakan kabar mereka. Kemudian ketika ada yang tidak berangkat, kita doakan semoga kalaupun sakit segera sembuh, kalaupun ada masalah semoga dapat terselesaikan. Kemudian memastikan semua murid sudah siap untuk belajar. Jadi secara fisik maupun psikis disiapkan dulu agar semuanya bisa siap untuk belajar. Selanjutnya saya memberikan motivasi tentang manfaat atau penggunaan dari materi yang akan kita pelajari, sehingga mereka akan lebih semangat, lebih antusias dalam belajar trigonometri. Kemudian bersama murid menyamakan persepsi tentang tujuan pembelajaran, sehingga nanti tahu targetnya sampai mana. Diharapkan nanti bisa sampai target itu. Kalaupun tidak, nanti kita evaluasi bersama bagian mana yang belum mencapai target. Selanjutnya saya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini. Kemudian dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Pada bagian inti, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami konsep perbandingan trigonometri, dibantu dengan media pembelajaran interaktif. Jadi di sana siswa dengan berdiskusi dapat mempelajari materi perbandingan trigonometri, dan di sana juga sudah ada umpan baliknya. Jadi ketika siswa menjawab langsung bisa dijawab di HP-nya. Kalaupun salah nanti ada keterangan salahnya. Kemudian juga dilengkapi dengan petunjuk untuk membetulkannya. Jika masih kesulitan, siswa bisa bertanya kepada temannya. Jadi ini benar-benar berpusat pada siswa Mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian jika masih belum bisa juga, nanti bisa bertanya pada guru sebagai fasilitatornya. Selama proses diskusi, saya sebagai guru menjadi fasilitator dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Disinilah proses menuntun bagaimana caranya agar murid bisa menggunakan aplikasi, kemudian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah diskusi selesai, murid-murid sudah paham, kemudian salah satu murid maju Ini sifatnya sukarela. Siapa yang mau silakan maju.
bisa manual, bisa menggunakan aplikasi. Jadi dipersilakan, kalau mau pakai aplikasi silakan, kalau pakai manual di papan tulis juga diperbolehkan. Ini merupakan wujud dari membelajarkan murid ya, untuk bisa percaya diri, untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa berbagi terhadap temannya. Selanjutnya, konsep yang sudah dipelajari akan diterapkan di dunia nyata, yaitu untuk mengukur tinggi tiang bendera. Siswa diajak keluar ya ke lapangan untuk mengukur berapa sih tinggi tiang bendera menggunakan konsep-konsep trigonometri. Di sini siswa langsung merasakan manfaat dari materi perbandingan trigonometri. Kemudian mereka juga terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga diharapkan akan menambah motivasi mereka untuk belajar matematika. Berikut testimoni dari salah seorang siswa, Cynthia Ashifa Ainun Yasin, murid kelas 10-7. Kita simak bersama-sama. Bagaimana perasaanku saat diajar oleh Pak Nur? Kalau mau dijelaskan itu sangat susah ya, soalnya sangat bahagia. Pak Nur sangat bisa. Pak Nur itu guru yang paling hebat di Sakra, bahkan dia membuat aplikasinya sendiri. Nah, dia saat menjelaskan, memberi contoh ataupun bercanda sambil serius, dia sangat bagus sekali dalam melakukan hal tersebut. Pak Nur adalah guru terlope-lope terbest MTK. Ada juga testimoni dari salah seorang guru, yaitu Budia Eko Adika, merupakan guru bahasa Indonesia. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang Bapak Nur Rahman yang merupakan guru yang sangat disukai anak-anak karena anak-anak merasa senang ketika menerima pelajaran dari beliau karena anak-anak merasa sangat paham dan jelas sekali cara mengajar beliau. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat juga Bapak Ibu guru merasa terbantu ketika kesulitan dalam hal IT. Kemudian sangat menginspirasi kegiatan-kegiatannya sehingga kami terpacu untuk mengikuti jejak beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga testimoni dari Dr. Anda Nunung Kusnaningsih, guru PAI dan Budi Pekerti. Pak Nur Rahman, beliau dalam pelaksanaan kegiatan mengajar tergolong orang yang sangat aktif, 99%. Kemudian dalam penggunaan pembelajaran, beliau sangat mumpuni, sangat bagus dalam IT-nya, sehingga beliau menerapkan dalam kegiatannya selalu membuat media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan teman-teman, dengan sejawat, beliau selalu membantu untuk bersama-sama menggunakan media pembelajaran melalui IT yang sudah sangat dibutuhkan untuk periode sekarang ini. Demikian tadi aksi nyata saya di kelas. Sedangkan aksi nyata saya di sekolah adalah aktif di kegiatan sekolah, yaitu menyambut siswa pada pagi hari, merupakan program 5S ya. Aktif juga di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian seperti Jumat Religi dan kegiatan-kegiatan sekolah lain yang berpihak pada murid. Demikian aksi nyata saya untuk modul 1.1 yang saya terapkan di kelas dan di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.